Na, 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 na. Oke, buat kalian teman-teman yang mau tanya seputar iman kekristenan, kalian mau tanya tentang hal apapun, kalian boleh bertanya ya. Kita akan naikkan. Silakan Rege. Nah, shalom dah, Bang Elia. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang penggunaan nama Allah di dalam Kristen itu bagaimana, Bang? Oke, kamu apa? Kamu Kristen kah atau apa Ya, non? karena saya Kristen, tapi saya dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Iya, Oke. dari Malaysia. Tentang penggunaan kata Allah, ada apa dengan penggunaan kata Allah? Ya, kan saya juga ada belajar memahami tentang sejarah kata nama Allah ini. Ya, Kalau dilihat dari sejarah itu memang dari diambil dari kata Arab begitu ya. yep. Jadi uh, jadi orang saya kurang tahu juga bagaimana uh, kita sebagai orang Kristen itu menyebut kata nama Allah itu, apakah itu adalah nama sesembahan dari kita punya saudara Oh, seberang. tidak. Kata Allah itu bukan, memang kata Allah itu identik dengan nama penyembah pagan, ya, di tanah Arab. Ya, tetapi sebelum kalau kamu katakan iman yang lain, iman sebelah yang muncul di abad ke-7, apakah kita mengikuti mereka atau mencontek mereka? Tidak. Sebuah prasasti sejarah namanya ini, inskripsi Jabat atau Zabat Inscription, itu menyatakan bahwa itu adalah inskripsi orang Kristen pada tahun 512. Itu di abad kelima. Ya, itu adalah prasasti yang ada lambang salibnya di tengah dan ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Syria, dan bahasa Yunani. Dan itu ditemukan pada pemakaman Santo Sergei, yaitu prajurit Roma yang akhirnya menjadi Kristen. Nah, kalau kita sudah menggunakan kata Allah sebelum kemunculan agama umat abad ke-7, artinya kita tidak sedang mencontek mereka. Karena prasasti ini tahun 512, mereka baru ada di abad ke-7. Jadi kita nggak meniru mereka. Mereka lah yang kalau bisa dikatakan menurut konsekuensi dan dasar berpikir mereka, mereka lah yang meniru kita, bukan kita. Jadi nggak masalah mau gunain kata Allah atau enggak, karena Kristen mula-mula pun ternyata menggunakan kata Allah. Yang dibuktikan dengan prasasti ini. Gitu. Setakat itu saja. Terima kasih, Bang. Oke, ya. Jadi nggak ada kita contek mereka tuh. Nggak mungkin lah kita contek mereka. Orang kita duluan ada kok. Masa yang duluan contek yang belakangan? Udah nyambung. Ya silakan Ezra. Selamat malam. Halo Bang. Ya silakan. Mau tanya apa? Bang, mau nanya gini nih Bang. Mengenai penyebaran Injil itu Bang. Jadi dulu setelah Tuhan Yesus terangkat, kan sebelumnya kan dia bilang tuh, jadikanlah semua bangsa muridku kan ya. Betul. Nah,
misalkan nih, anggaplah muridnya Matius nih. Terus dia mana berhasil menjangkau satu orang si A nih, misalkan. Hmm. Nah, terus orang ini yang telah dijangkau ini, bagaimana cara dia, misalkan kan Tuhan kan suruh kan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam tuh. Nah, Hmm. orang-orang pada zaman itu, ketika ibaratnya lah, ketika dia mau bangun pagi gitu, kan biasanya kan kita saat teduh nih. Nah, orang-orang zaman dulu itu apa tuh, Bang, yang dia baca tuh? Oke, ya. Apa yang ketika Tuhan Yesus memberi mandat kepada para murid, baptislah orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, apa yang meneguhkan iman orang-orang yang baru dibaptis sedangkan Alkitab belum dikanonkan? Karena Alkitab dikanonkan di Kartago di akhir abad ketiga. Nah, apa yang mereka baca, apa yang mereka pakai? Nah, itulah yang namanya tradisi lisan. Makanya saya itu meskipun Protestan, saya tidak pernah menyalah-nyalahkan gereja Katolik atau gereja Ortodoks. Karena kita itu sebagai orang Protestan, kita itu berhutang besar kepada gereja Katolik dalam hal apa? Kanonisasi kitab suci, penerusan surat-surat rasul, pastoral, gitu. Jadi makanya alasan ini yang membuat kita sebenarnya antar gereja itu nggak boleh saling membenci, nggak boleh saling menghina, itu nggak bisa. Nah, di zamannya para rasul, kamu harus mengerti, brother, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil yang tertua itu adalah Markus. Dan Injil Markus itu sudah selesai ditulis pada tahun 50. Sedangkan mandat itu Tuhan Yesus berikan sekitar tahun 33. Kalau kita menghitung dari tahun 0. Nah, apa yang mereka pakai seketika Injil itu masih ditulis? Belum ditulis misalnya antara tahun 30 sampai tahun 50. Itu tadi. Tradisi lisan tadi. Lisan, Injil lisan. Kan kitab suci kita itu kan kesaksian para rasul. Kesaksian orang banyak mengenai siapa Kristus. Nah, Rasul Petrus pergi ke orang-orang. Dia menginjili. Tuhan Yesus begini, begini, begini. Karena jarak peristiwa yang mereka ucapkan dengan peristiwanya Kristus itu tidak jauh. Jadi mereka bisa percaya. Nah, ketika murid-murid ini semakin banyak, Petrus membaptis 3.000 orang dan lain sebagainya, menjadi percaya ya, menjadi banyak. Nah, ini berkumpul, lalu para bapak-bapak apostolik, rasul-rasul membaptiskan, mentabiskan bapak-bapak apostolik, mentabiskan bapak-bapak gereja, akhirnya kitab suci dikanonkan oleh gereja. Jadi kitab suci terkanon oleh gereja itu bukan ada, itu tidak terjadi, kanonisasi Alkitab itu tidak terjadi ketika rasul-rasul masih hidup. Rasul-rasul semua sudah mati. Yang ada bapak-bapak gereja, bapak-bapak apostolik yang ada di dalam gereja yang kemudian mengkanonkan kitab suci. Itulah yang kita pakai sekarang. Karena kanonisasi kitab suci, meskipun surat-surat itu sudah ada sejak abad pertama, itu baru rampung dikumpulkan, dikodifikasi menjadi satu, itu di akhir abad ketiga. Jadi itu tadi tradisi lisan. Ya, kita baca ayatnya ya. Kita lihat ya. Nih, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ya, ini surat Rasul kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan begini, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, jadi ada pengajaran lisan, ada pengajaran tertulis. Pengajaran tertulis ini yang kemudian disalin ulang, dikumpulkan menjadi kitab suci. Tapi sebelum itu disalin, itu pengajaran lisan dulu.
Nah, gitu ya. Jadi sebab paradeisos kalau dalam bahasa Yunaninya. Jadi sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, pengajaran lisan ini kemudian dikenal oleh teman-teman orang Katolik dan orang Ortodoks sebagai tradisi suci. Begitu metodenya. Ya. Bang mau nanya lagi boleh? Ya, silakan. Gini Bang, di perjanjian lama itu kan kita bisa melihat, kita tahu kan bahwa bagaimana Allah menyertai Musa, menyertai Abraham gitulah. Ya, Nah, ke peristiwa itu, saat kejadian itu, saat itu, apakah bangsa di daerah lain, selain Timur Tengah, mendengarkan hal yang sama nggak sih, Bang? Jadi bangsa yang lain itu bisa mengetahui, oh, ternyata Allah bangsa Israel itu Allah yang hidup gitu. Apakah bangsa di daerah lain di saat yang sama juga mendengar berita itu bahwa, oh, Musa dan Abraham ini disertai oleh Allah, gitu gimana tuh, Bang? bangsa-bangsa yang berperang dengan Israel pada zaman itu dalam rangka merebut tanah Kanaan itu mendengar berita itu. Mereka tahu Allah mereka luar biasa, semua orang telah dikalahkan. Kan mereka ketika berjalan untuk memasuki tanah Kanaan, mereka kan berperang. Melawan orang-orang Filistin lah, melawan orang ini, orang itu. Ya, mereka Termasuk di luar berperang. Tengah, Bang. Dan orang itu tahu, dan mereka itu tahu bahwa Allahnya Israel itu Allah yang hidup. Dan mereka mendengar kabar bahwa musuh-musuh sebelumnya itu ditaklukkan oleh Israel. Maka ketika Israel memasuki tanah perjanjian, mereka memerangi orang di sana, mereka kalah. Mereka tahu itu. Tapi seluruh dunia apakah tahu di luar dari bangsa-bangsa yang memang berperang dengan Israel? Tidak tahu. Gitu. Karena Allah berbicara kepada Musa itu melalui Kristofaninya, melalui sang Mimrah Hadafar Elohim. Tidak semua yang bisa lihat itu. Gitu. Tapi orang-orang yang menjadi lawan Israel pada masa itu tahu bahwa memang Allah Israel itu hidup. Gitu. Terus gimana dong, Bang? Bangsa-bangsa yang lain gitu, misalkan di luar Timur Tengah deh, misalkan di benua Australia gitu misalkan ya, gimana dong biar mereka di saat itu biar mereka mendengarkan Injil keselamatan gimana dong? Mereka belum mendengar Injil, makanya mereka nanti akan dihakimi menurut hati nurani mereka dalam Roma 2 ayat 11 dan 16. Karena di dalam Roma 2 itu ayat 11 sampai 16 itu Rasul Paulus memiliki argumentasi bahwa di luar bangsa Israel, orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan tentang Allah, di dalam hati nurani mereka Tuhan itu menanamkan hukum Taurat. Dan oleh karena hati nurani mereka itu, itulah yang menjadi Taurat bagi diri mereka sendiri. Gitu loh. Jadi misalnya orang di pedalaman yang tidak kenal Musa, yang tidak kenal Yesus, bagaimana mereka akan diselamatkan Elia? Mereka akan dibenarkan oleh hati nurani mereka akan dihukum oleh karena hati nurani mereka juga. Dan hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Yesus Kristus menghakimi segala sesuatu. Gitu, itulah keadilan Allah. Jadi bisa nggak sih Bang ditarik kesimpulan bahwa kalau mengenai itu kedaulatan Allah gitu, atau gimana tuh? Itu kedaulatan Allah, tapi kedaulatan Allah itu tidak mengesampingkan atau menafikan keadilannya dia. Keadilannya tetap dijalankan. Kalau orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan Tuhan Yesus, kita baca ayatnya ya. Roma 2 ayat ya.
ayat 14. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi misalnya orang-orang di pedalaman, mereka punya aturan tersendiri menurut hati nurani, menurut apa yang dituntut oleh hati nurani mereka. Kalau mereka melanggar apa yang dituntut hati nurani mereka, mereka menjadi berdosa atas hati nurani mereka sendiri. Maka Kristus akan mengadili mereka oleh karena hal itu. Tapi ketika mereka melakukan sesuatu yang benar menurut hati nurani mereka, maka Kristus akan membenarkan mereka menurut hati nurani mereka itu. Gitu. Oke Bang, mau nanya Bang terakhir boleh Bang? Oh ya, silakan. Ada banyak soal yang mau naik, tapi nggak apa-apa. Satu lagi, silakan. Terakhir Bang, terakhir. Ya, Ini Bang, apa kan eh, manusia itu kan waktu dibuat itu kan segambar dan serupa dengan Allah tuh ya. betul. Berarti kan di situ ada hikmatnya Allah gitu ketika manusia dibuat. Nah, yang kutanyakan, kejadian waktu Hawa makan buah itu sebetulnya apa ya yang membuat Hawa itu akhirnya tergoda gitu? Apakah dia nggak berhikmat? Padahal kan dia segambar dan serupa dengan Allah tuh Bang. Tapi di saat itu tiba-tiba seakan-akan dengan mudahnya dia tergoda untuk makan buah itu. Nah itu gimana tuh Bang? Ya, Hawa makan buah itu, coba inilah uniknya Alkitab. Ketika Hawa makan buah itu, apakah Tuhan langsung marah? Enggak. Karena hukum itu diberikan ketika Hawa belum ada. Tapi ketika Hawa berikan kepada Adam, dan Adam menuruti apa yang Hawa katakan, maka Tuhan langsung cari Adam, di manakah engkau Adam? Jadi ketika Adam makan buah itu, baru Tuhan marah. Ketika Hawa belum. Ya. Jadi Hawa sebenarnya makan buah itu apakah dia punya hikmat? Dia punya hikmat, brother. Tapi dia menggunakan hikmatnya itu untuk apa? Untuk mengikuti godaan iblis, godaan setan itu. Tetapi ketika dia yang tergoda dengan setan itu menggoda kembali Adam, di mana Adam telah mendengar hukum dan larangan itu, maka Adam menggunakan kehendaknya untuk melawan perintah Allah dengan memakan buah itu. Maka mereka menjadi berdosa. Makanya Rasul Paulus berkata, oleh karena satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, tapi oleh karena satu ketaatan Kristus, kita memperoleh pembenaran. Poinnya di situ. Jadi Hawa itu karena memang tergoda dengan godaan si setan itu, dengan banyaknya bla 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 blanya, dan Hawa itu tergodanya dengan kehendaknya sendiri. Nah, ketika Hawa yang tergoda memberikan buah itu kepada Adam untuk menggoda Adam memakan buah yang sama, sedangkan Adam sendiri sudah diberitahu hukum, maka Adam yang sudah diberitahu hukum itu menggunakan free will-nya untuk melawan hukum yang telah Tuhan beritahu kepada dia. Dengan memakan buah itu artinya ia memberontak kepada hukum Allah, dengan demikian ia menjadi berdosa. Maka penyebab dosa itu sejak semula adalah pemberontakan atau ketidaktaatan. Gitu. Ya. Oke Bang. Makasih banyak ya Bang ya, Tuhan Yesus berkati. Oke. Jadi penyebab keberdosaan itu sejak semula itu bukan karena buah itu, tapi karena ketidaktaatannya yang diekspresikan dengan memakan buah itu. Ya, silakan Wenmiko. Halo, selamat malam, shalom.
Bang Elia. Lama-lama silakan mau tanya apa? Saya mau tanya, ini mengenai kan kita sebagai di perjanjian baru kan Yesus sendiri kan tidak menganjurkan kita untuk mengikuti adat-adat yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Nah, itu kebetulan biasanya di adat Jawa itu kan biasanya kan kita menggunakan orang yang baru lahir apa-apa itu kan menggunakan seperti ari-ari dan itu menggunakan acara adat itu. Kalau kita sebagai anak cucunya dari nenek-nenek kita kalau nggak melakukan kayaknya takut gitu ya. Nah, itu bagaimana untuk menyikapi ini sebagai orang Kristen gitu. Ya simple aja. Jangan menjunjung tinggi adat istiadat daripada firman Tuhan. Oke. Simpelnya, kalau itu tidak melanggar firman Tuhan, nggak apa-apa dilakukan. Tuhan Yesus saja melakukan adat loh. Ketika dia menghadiri perjamuan kawin di Kana, itu pesta adat. Jadi nggak ada yang salah dengan adat istiadat. Anda mau beradat kayak mau Batak, mau Jawa, mau apa segala macam, selama itu tidak membuatmu menyembah berhala, selama itu tidak membuatmu berzina rohani dengan Allah, ya nggak apa-apa. Silahkan lakukan. Karena bermacam-macamnya budaya dan tradisi itu menjadi kekayaan Allah. Jadi silakan lakukan. Jangan, yang penting kamu jangan menyembah berhala, kamu jangan sembah setan. Itu lebih penting. Percuma kamu ke gereja, kamu pakai salib apa segala macam, tapi kamu melakukan santet apa, itu lebih nggak bagus. Tapi bukan dengan demikian menjadi alasan untuk hal ini ya. Karena esensi Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau lebih menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyangmu daripada firman Tuhan? Artinya adat istiadat itu nggak dilarang. Yang dilarang itu kalau kita menempatkan adat istiadat lebih tinggi dari firman Tuhan. Maka dengan demikian firman Tuhan harus diletakkan lebih tinggi daripada adat istiadat. Dan yang paling penting, kalau adat istiadat itu menghantarkan kita untuk meninggalkan ketetapan dan perintah firman Tuhan, maka jangan lakukan. Itu saja kok, nggak ribet. Kan kadang-kadang kita tuh bingung ya, takut kalau misalnya kalau nggak melakukan itu jadi gimana ya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. melanggar suatu adat itu sendiri. Jadi kadang kan sudah didoktrin itu akan menakut-nakuti kita di kemudian hari atau gimana gitu loh. Tapi di Jangan samping itu takut sama yang begitu. Ngapain takut sama adat istiadat? Takutnya itu sama firman Tuhan, bukan sama adat. Adat lakukan atau enggak masalah. Firman Tuhan harus lakukan. ya. Ya, jelas Mas Elia. Kemudian saya tanya satu lagi ya, itu memang dari dulu ini berbeda dengan yang saya tanyakan itu. Nah, pada waktu Adam kejatuhan dosa dengan melalui Hawa ya yang telah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, saya mau tanya untuk buah pengetahuan baik dan jahat itu merupakan simbol atau buah itu sendiri. Jadi kayak memang itu simbolnya buah bahwa betulan, itu buah kelihatan gitu. betulan. Oh, buah betulan ya. Jadi memang ada di dalam Taman Eden begitu ya. Betul. Itu buah betulan, tapi bukan buah itu yang ajaib atau gimana ketika dimakan mereka jadi berdosa, enggak. Yang membuat mereka berdosa adalah mereka enggak taat kepada Allah. Nah, ketidaktaatan mereka ini ditunjukkan dengan makan buah itu. Kan Tuhan udah bilang jangan makan buah itu. Artinya Adam itu harus tahu bahwa dia jangan makan buah itu. Tapi ketika dia memakan buah itu artinya dia sedang tidak taat. Karena melanggar apa yang Allah perintahkan. Maka ketika dia makan buah itu dia menjadi berdosa. Bukan oleh karena buah itu tapi oleh karena ketidaktaatannya dengan memakan buah itu. Jadi itu buah betulan. Bukan ecek-ecek itu. Oh ya. Ya, udah jelas Mas Elia. Oke, Oke, lanjut. makasih. Ya, makasih. Sama-sama.
Silakan Wati. Ya, halo Kak Elia. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, gini Kak Elia, saya seorang Kristen Protestan mau nanya sedikit Kak Elia soal kehidupan saya. Saya sudah pernah berumah tangga dan saya bercerai. Jadi karena mungkin saya ini orangnya yang kurang percaya kepada agama saya sendiri. Tapi saya mau nanya Kak, kalau di agama Kristen itu kan perceraian kan dilarang. Ya. Nah, jadi saya mau nanya, saya meninggalkan suami saya bukan karena masalah pribadi, tapi ada masalah tentang keyakinan iman, dan saya melakukan itu karena niat saya bukan karena saya egois gitu Kak, tapi saya melakukannya karena alasan saya sudah tersesat di dalam kekristenan, karena saya ini orangnya gimana ya Kak ngomongnya, bisa dibilang saya ini kurang percaya, tapi saya pernah bermimpi Tuhan bilang sama saya ini sudah tersesat. Saya pernah Kak ketabrak mobil, terus ada yang nolong saya nggak jadi kecelakaan dan saya nggak jadi tertabrak gitu. Jadi saya mengambil keputusan bahwa mimpi saya itu adalah suatu teguran dari Tuhan. Jadi saya ambil kesimpulan karena keadaan hidup saya sudah semakin jauh dari Tuhan. Saya orang Kristen tapi suami saya itu suka itu loh Kak, ke dukun, juga suka gimana ya Kak ya, kalau orang Batak ya bilang ini apa mamele-mele gitu loh Kak. Jadi saya pikir itu kan kalau menurut kekristenan itu ya sejenis penyembah berhala. Kalau ada sakit atau Yang mau apa dia ditanya selalu apa? ke Yang mau dukun. ditanya apa? Yang mau ditanya gini Kak, soalnya kan saya ngambil tindakan itu untuk mengakhiri rumah tangga atau bercerai karena saya merasa saya sudah semakin jauh dari Tuhan, dan mereka selalu mengajak saya untuk berdukun dan mempercayai leluhurnya. Tapi suami saya ini Kak seorang Katolik, jadi saya menentang. Jadi saya nggak dianggaplah sama keluarga mereka. Jadi saya merasa gini aja Kak, kalau memang saya ini udah nggak dianggap keluarga atau gara-gara saya jauh dari Tuhan, mereka nggak pedulilah sama saya, sama anak saya. Terus anak saya itu suka sakit-sakitan gitu loh Kak, suka sakit tapi Berarti fokus dulu. Saya nggak mau kemana-mana. Berarti Anda bercerai itu karena apa? ya satu masalah rumah tangga pribadi, tapi saya udah bertahan Kak sampai 16 tahun. Terus Oke, jangan, nggak usah panjang-panjang. Anda bercerai karena memang Anda punya masalah pribadi dengan yang menceraikan itu Anda atau suami? sebenarnya sih gini Kak, saya yang ambil keputusan duluan Oke, karena Anda yang menceraikan suami. Oke. ya Alasan lainnya apa? Yang bercerai itu alasan lain apa? karena saya gini Kak, mengambil gini, Tuhan pernah memperingati saya di mimpi saya sudah jauh tersesat. Saya ingat semua kelakuan saya terhadap keluarga saya juga udah jauh, dan saya juga berpikir memang itu teguran dari Tuhan di mimpi saya. Tuhan bilang saya tersesat jauh, Tuhan ingatkan semua dosa-dosa saya waktu saya bersama. Gini, Bu. Jangan gunakan alasan itu untuk perceraian. Jangan ya. Yang mau saya tahu itu adalah yang membuat Ibu bercerai itu apa? Itu dulu. Jangan kemana-mana. Jadi saya bisa kasih jawabannya to the point gitu loh. Oh iya, itulah Kak Elia, karena masalah keluarga ya Kak Elia tahulah kalau masalah keluarga ini sudah berat, karena
Gini Ya, Kak, kalau Anda menceraikan suami karena masalah yang ada dalam keluarga, Anda berdosa. ya Karena itulah kamu Kak satu. karena ibu yang menceraikan. Iya, saya gini Kak Elia. Satu, saya kalau soal itu saya mungkin bisa bertahan, tapi di keyakinan saya sudah sangat kuat untuk berpisah karena di waktu saya meminta berpisah, saya punya tekad bulat. Terus di waktu saya memutuskan untuk bercerai, saya sudah ambil keputusan bagus. Terus saya merasakan semuanya, masa kepribadian saya, anak saya juga sudah mulai membaik. Masalahnya Kak, semenjak kami bersama anak saya sakit terus, dimimpiin roh-roh jahat, mau dijadikan tumbal, mau di ini, saya juga gitu. Jadi gini, saya ngambil keputusan itu bukan hanya masalah pribadi, tapi masalah iman saya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah Oh, pernah berarti suruh saya. berarti berarti suami Anda melakukan penyembahan berhala begitu ya? Iya, saya mau nanya Kak, kan itu apa saya itu Hmm. ngambil keputusan yang salah? Karena Kak, saya udah rasakan semenjak saya itu mengambil keputusan, hidup saya semakin tenang, jiwa saya pun juga tenang, anak saya juga sudah ada perubahan, sudah jadi anak yang menghormati orang Oke, tua, cukup di situ, gitu. cukup di situ. Oke, Masalah Anda bercerai, Anda berdosa, itu berdosa, ya. oke Kak. Tapi Ya, tapi tentang bagaimana sikap Anda ke depannya karena sudah bercerai, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 11 dikatakan begini. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada orang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Artinya begini Bu, dalam ayat 13 itu sudah diperingatkan Rasul Paulus bahwa kalau ada seorang istri bersuamikan orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman itu sama dengan penyembah berhala itu. Ya, iya Kak, dan iya, iya Kak. laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan istri yang beriman itu, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Jadi Rasul Paulus itu sebenarnya sedang mengatakan bahwa dalam kasus ibu nggak boleh menceraikan suami. Karena konteksnya itu di sini, kalau ada seorang istri bersuamikan seseorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Iya. Masalahnya Tapi, gini juga Kak tapi Elia. begini, dengar dulu. Ya, Jadi kalau Anda sudah bercerai, pilihan Anda itu hanya dua, yaitu hidup tanpa suami, atau yang kedua berdamai dengan suami. Hanya itu saja. Yang lain-lain, apapun alasannya, yang lain-lain perceraian itu tetap salah. Jadi mau Anda bilang karena begini, saya tidak mau dengar itu. Ibu telah berdosa dan ibu harus minta ampun sama Tuhan karena perceraian itu. Ya, iya, dan iya, kalau sekarang pilihannya adalah ibu bisa berdamai dengan suami untuk kembali, atau karena kalau memang ibu merasa seperti yang ibu katakan tadi bahwa saya merasa lebih baik bla 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 bla, dan karena Anda terlanjur menceraikan beliau, Anda harus hidup menyendiri. Pilihan hanya dua, hidup sendiri dengan anak-anak, tidak menikah lagi, yang kedua berdamai dengan suami. Oke Itu Kak saja. Elia, ya terima kasih. Itulah Kak Elia, makanya saya menanya sama Kak Elia. Masalahnya saya ini Kak, gimana ya Kak? Saya sudah meninggalkan suami, hidup saya itu banyak diubahkan karena saya sudah sering mengajak suami untuk meninggalkan semua, malah saya mau dibunuh gitu loh Kak. Ya, Iya, pokoknya iya, jangan menikah lagi, hidup bersama dengan anak-anak, atau berdamai dengan suami, gitu ya. iya Kak. Iya, iya Kak.
Itulah Kak, saya mau Karena nanya nggak ada, sedikit. karena nggak ada pembenaran alasan cerai itu nggak ada. Bu, mau ibu bilang ini itu nggak ada. Jadi Ya, mau oke bilang Kak. apapun itu nggak ada. Tapi sekarang pilihannya karena sudah bercerai, pilihan ibu adalah hidup sendiri bersama dengan anak-anak, yang kedua berdamai dengan suami. Gitu ya. Iya, iya, iya Kak Elia. Ini Kak mau nanya sedikit lagi Kak. Ini Ya, soalnya ya soal mimpi saya ini Kak, saya itu ketemu sama Tuhan itu seperti saya dikembalikan kembali hidup. Soal terjadi kecelakaan itu Tuhan kuat menegur saya. Tuhan bilang gini sama saya, "Ah, kamu belum waktunya di sini, kamu harus pulang. Ada waktunya kamu di sini nanti saya panggil. Terus hiduplah dengan rencanaku dalam hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu. Janganlah kau pergi lagi ke tempat yang gelap. Jadilah terang." Tuhan bilang gitu. Saya mikir Kak, memang kalau ini Tuhan, putusan dari Tuhan, saya lakukan. Saya sudah jalani Kak, hidup saya ini semakin tenang, jiwa saya, anak saya juga nggak pernah lagi sakit. Terus Tuhan buka jalan dan hati saya juga semakin mendekatkan kepada Tuhan. Saya belajar untuk mempercayai Tuhan. Saya juga belajar taat. Karena selama ini Kak, saya sudah bingung mau ikut suami atau ikut Tuhan. Karena pernah ada pendeta bilang, kalau suami kita seperti itu, kita mendoakan. Saya sudah berusaha Kak berdoa, tetapi malah saya yang mau dibunuh dan juga saya mau diguna-guna sama dia, karena itu pengaduan dari anak saya. Anak saya bilang, saya dengar bapak pernah ngomong sama keluarganya dia mau guna-guna mama, tapi mama nggak pernah kena kena guna-guna. Mereka bilang kayak gitu, dia dengar sendiri. Jadi saya ajarkan juga anak saya untuk berdoa dan juga nggak ikut-ikutan sama bapaknya, supaya anak saya itu seperti Kak Ila bilang, penyembahan berhala itu kan memang itu dosa besar. Terus supaya kutuk itu tidak berlanjut, saya berusaha mendidik anak saya, memperjuangkan anak saya sampai sekarang. Itulah Kak yang saya mau tanya. Memang saya tahu itu perceraian itu adalah salah, tapi kalau memang ini karena menyangkut iman dan keselamatan anak dan jiwa saya kepada Tuhan, saya ambil karena saya hidup di dunia ini bukan ya, jadi karena Anda sekarang minta ampun sama Tuhan, Anda berdoa, hidup sendiri bersama dengan anak-anak, atau berdamai dengan suami. Itu pilihannya, ya. oke, iya. Terima kasih Kak Elia. Oke, Oke, ya. terima kasih. Salam. Shalom, shalom. Oke, terima kasih Kak ya. Ya, ya. Oke. Thank you, Ci. Ci Erni. Ya, silakan. Siapa ini? Belum ya? Silakan perantau. Shalom. Selamat malam. Perantau. Shalom. Shalom Kak. Oh ya, Hans. Silakan Hans. Makanya apa Hans? Eh, Kak, aku mau nanya terkait baptisan. Gini Kak, aku kan dari Protestan. Nah, aku itu udah baptis percik bayi. Nah, terus aku ke karismatik itu baptis selam. Tapi baptis selamnya ini ikut-ikutan doang, gitu Kak. Nah, lalu aku merasa kayak kayak pengen hidup ini kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi Thank you, Pak. satu sisi aku pengen penyerahan, apa kayak sekarang kayak aku nyadar bahwa aku pengen penyerahan diri gitu. Pengen Penyerahan diri dalam pengertian apa berada? jadi apa kayak mau mengabdi sama Tuhan gitu dalam pelayanan begitu. Oh, kamu mau melayani. Tapi satu sisi, iya. Ya, lalu? Makanya aku bilang
apakah aku harus dibaptis kembali gitu, maksudnya dalam hal ini gitu. Kamu melayani di gereja apa? Itu, di karismatik sih Kak. Oke, kamu udah dibaptis nggak? Baptis lagi? Belum sih, baru mau rencana, cuman aku masih bingung apakah dengan 2 kali Jadi baptis yang begini, aku jalan itu gimana Kak? jadi begini. Satu hal yang kamu harus tahu mengenai baptisan, baptisan itu adalah matinya kamu bersama dengan Kristus. Baptisan itu nggak bisa diulang, brother. Itu nggak bisa. Karena di dalam baptisan, kamu mati bersama dengan Kristus. Mati bersama dengan Kristus. Kamu harus tahu itu. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan sama kamu adalah, apakah baptisan yang telah kamu terima, baptisan kecil misalnya, apakah kamu sudah menerima itu dengan sepenuh hatimu ketika kamu dewasa dan mengonfirmasi imanmu? Kalau kamu belum menerima itu dengan alasan kamu tidak punya pengetahuan atau bahkan kamu punya pengetahuan baru, kamu boleh baptis. Karena itu bukan menolak, tetapi kamu tidak menerima adanya baptisan. Itu yang harus kamu pahami. Nah, yang kedua, kalau kamu memang merasa baptisan yang kamu terima itu, misalnya kamu udah CD, lalu kamu udah dikuatkan dengan baptisan itu, kamu jangan dibaptiskan lagi. Nggak boleh. Jadi itu semua tergantung kepada kamu. Ya, apakah kamu sudah teguh di dalam baptisan yang kamu terima, atau apakah kamu merasa kamu sudah dibaptis atau tidak? Nah, jadi sebenarnya bukan tanya kepada saya, kamu harus tanyakan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa bahwa baptisan saya ini saya tidak terima, atau mungkin saya melihat waktu saya dibaptis kecil saya itu belum mengerti, belum percaya. Nah, lalu kamu gelisah karena kamu merasa kamu belum dibaptis. Nah, demi ketenangan jiwamu silahkan kamu dibaptis. Tapi kalau kamu sudah kuat dibaptis, kamu mengonfirmasi iman dan baptisan kecilmu itu, ketika dewasa, kamu merasa bahwa aku sudah dibaptis dan persatukan dalam Kristus melalui surat baptisan yang kamu terima, ya kamu jangan dibaptis lagi. Gitu loh. Jadi semua itu tergantung respon iman dari kamunya bagaimana. Kalau dari saya nggak bisa mengintervensi itu. Ya, semua tergantung bagaimana kita melihat imannya kita. Karena iman kita lah, kepercayaan kita lah yang mendorong kita untuk memberi diri dibaptis atau tidaknya. Gitu ya. Ya, semoga kamu mengerti.